Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Smart Listener, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi bersama saya Dery Aulia dalam Bincang Ramadan bersama Dompet Duafa. Kita akan mengangkat tema Hidup Mulia bersama Al-Quran dengan Ustadz Andi Irawan. Ya, Smart Listener, terima kasih Ustadz sudah hadir di studio Smart FM. Apa kabar ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ustadz ya. Ya, semoga kita selalu diberi kelimpahan rezeki, kesehatan dan juga keberkahan setiap harinya di bulan Ramadan ini Ustaz. Ya Ustaz, tadi tema sudah saya sampaikan ke Smart Listener bahwa hidup mulia bersama Al-Quran. Dan juga acara ini setiap hari Ustaz ya, dari pukul 16 sampai pukul 17 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga disiarkan di YouTube Smart FM. Jadi Ustadz bisa nonton Ustadz sendiri di YouTube-nya Smart. Sambil juga bisa di-share-sharekan kepada murid-murid Ustadz atau teman-teman Ustadz bahwa ya kita supaya pihak pahala kita tambah terus Ustadz. Tanpa kita sadari. Iya benar-benar. Terus kita membagi-bagi itu pasti tambah kan Ustadz ya. Iya benar. Nah, kali ini mengangkat tema hidup mulia bersama Al-Quran. Al-Quran ini kan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Rasulullah dan juga sebagai tuntunan hidup bagi umat Muslim di seluruh dunia. Iya benar. Yang jumlahnya terbesar di dunia. Iya benar ya. Yang oleh seorang Rasulullah. Islam ini dan sekarang sudah tersebar ke dunia dan Al-Quran inilah yang menjadi landasan, tidak berubah sedikit pun. Dan juga bahasanya tidak berubah dan terjaga sampai sekarang dan yang menghafal pun banyak. Itu kelebihan. Nah, Ustadz, kita bicara Al-Qurannya dulu sendiri. Al-Quran ini untuk apa bagi umat Muslim ini sebenarnya? Ya baik, jadi kalau kita berbicara masalah Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini, sebenarnya kalau berbicara masalah Ramadan tidak bisa kita meninggalkan Al-Quran. Betul. Ketika kita bicara Al-Quran tidak bisa meninggalkan bulan Ramadan. Betul. Dalam Al-Quran itu syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Jadi di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Yang pertama. Kemudian untuk apa Al-Quran? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi umat manusia dan pedoman bagi umat Islam. Jadi artinya manusia. Ini jadi manusia. Jadi orang kadang-kadang banyak terjebak di situ. Banyak orang salah, petunjuk bagi umat Islam, bukan umat manusia, hudalinnas. Dan pedoman bagi umat Muslim. Ibarat kita tadi, kalau kita beli mobil, lagi-lagi ini kan analogi yang sederhana yang mudah kita pahami. Beli mobil baru, nggak ada setirnya, aku rasa bingung bagaimana ini. Sama kita juga orang Islam ini kalau tidak berpatokan dengan Al-Quran bakal ngambang kita ini. Yang mana yang tidak boleh dilakukan, yang mana yang boleh, yang mana yang harus kita lakukan. Jadi itu. Tapi kalau ada patokan ini Al-Quran melarang, jangan. Oh, kata Al-Quran salat. Nah ini, makanya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi umat manusia dan pedoman bagi umat Islam. Nah, kenapa umat manusia itu ininya Ustaz dibilang di Al-Quran itu Al-Quran itu untuk umat manusia benar, sedangkan umat manusia ini kan banyak benar ya. Bukan hanya Islam benar. Apakah orang yang di luar Islam itu juga harus memahami Al-Quran ini sendiri atau setidaknya sulit kan sebenarnya, tetapi perintahnya seperti itu. Memang artinya Rasulullah itu kan diturunkan oleh Allah sebagai adalah utusan Allah itu untuk rahmatan lil alamin, untuk semesta alam. Jadi bukan cuma umat Islam. Melata pun. Jadi bagaimana kira-kira orang non-Islam agar masuk ke dalam agama Islam melalui petunjuk Al-Quran tadi. Contoh Umar bin Khattab, bagaimana ketika akan membunuh Rasulullah, tapi kata orang kafir, orang Quraisy itu, wahai Umar, kenapa kau ingin membunuh Rasulullah sementara adikmu sendiri dalam orang Islam? Ketika mau membunuh adiknya, sedang membaca surat Toha itu langsung bergetar hati Rasulullah, masuk Islam. Jadi luar biasa dahsyatnya Al-Quran itu. Makanya dalam Al-Quran itu, seandainya gunung ini diturunkan kepada Al-Quran, tidak mampu gunung, hancur. Yang mampu cuma manusia.
Nah, ini jadi makanya Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia tadi, artinya mampu mengarahkan kepada kebaikan ketika dibaca, digali dan diamalkan. Tapi kalau cuman sebagai pajangan, ini alhamdulillah sebagai mas kawin. Iya banyak ini. Iya. Banyak itu. Perangkat alat sholat. Perangkat alat sholat. Itu. Makanya kalau ngisi pengantin ini saya suruh kalian berdua beli Quran baru. Saingan yang mana yang lebih cepat tamat membaca Al-Quran. Nah ini jangan Quran yang dari nenek moyang dulu terus menurun. Ini kadang-kadang udah koyak-koyak. Iya, jadi seolah-olah itu tuh terus menurun, 8 keturunan masih gitulah. Ya Allah. Iya. Nah, temanya sekarang ini hidup mulia bersama Al-Quran. Ya, tentunya ya balik lagi tadi Ustaz. Ya, Al-Quran itu sebagai tuntunan hidup. Sekarang orang banyak sekali mengacu pada quote-quote ini, Ustaz. Ya, benar-benar. Bukan pada Al-Quran. Al-Quran, ya. Ini. Ya, benar. Nah, bagaimana mendudukkan persoalan hidup kita ini kembali ke Al-Quran, bukan kembali ke quote, kadang ke motivator, segala macam. Boleh untuk hal-hal yang di luar agama. Ya, tapi yang berkaitan dengan akhlak. Iya, benar-benar. Adab ini kan Al-Quran sebagai sumber referensi tertinggi. Ini bagaimana menempatkan diri kita di Al-Quran sendiri supaya Al-Quran ini mendapatkan tempat di hati kita. Ya, Ustaz. Memang sebenarnya Al-Quran ini adalah kalamullah. Jadi yang luar biasa bagus, sempurna dan dahsyatnya ya. Ketika orang sudah mampu membaca Al-Quran dengan sempurna, sudah mampu memahami Al-Quran dengan sempurna, mampu mengamalkan Al-Quran dengan sempurna, itu mulia hidupnya. Ini. Nah, kenapa mereka berlari kepada selain Al-Quran tadi? Karena tidak semua orang mampu memahami Al-Quran dengan sempurna. Terkadang Al-Quran mereka jadikan sebagai pajangan tadi. Sebenarnya kalau Al-Quran sudah masuk dalam hati mereka, mereka menyadari, oh ini salah, ini tempat yang terbaik. Nah, ini Al-Quran tadi. Makanya kita contohkan, ketika kulit kambing, nah ini kalau kita bungkuskan dengan Al-Quran, pasti akan dicium oleh orang kulit kambing tersebut. Tapi ketika kulit kambing kita gandengkan dengan papan atau dengan kayu, apa yang terjadi? Dipukul orang. Jadi mulia kan artinya kulit kambing ketika disampulkan dengan Al-Quran. Nah sama, kalau kita juga menghafal Al-Quran, luar biasa mulianya. Kalau hati kita atau otak kita semuanya Al-Quran. Iya, tapi tadi jangan sekedar membaca. Yang bagus itu kita baca hurufnya, kita baca ayat-ayatnya, kemudian kita baca maknanya, kita amalkan. Sebab banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan dalam Al-Quran itu, tapi kebanyakan ini ya mohon maaf, yang mengamalkan isi Al-Quran ini kebanyakan orang-orang non-Islam yang mereka meneliti lebih dalam lagi. Ini Ustaz, yang sering terjadi seperti itu kan di Quran sendiri orang yang beriman itu adalah orang yang berilmu. Iya benar-benar. Nah, kita sering berprinsip seperti ini. Ilmu sebatas hanya ilmu agama. Iya benar. Ilmu ini kan luas. Dan di Quran sendiri itu tidak aja mencakup tentang agama saja. Tidak lah ya. Alam semesta. Nah, ini gimana Ustaz? Iya. Cara kita memahami Al-Quran ini yang terlalu sempit, karena terlalu sempit kita. Iya benar-benar. Berpandangan bahwa Al-Quran ini hanya pelajaran agama. Jadi akhirnya orang fakultas jurusan agama Islam, agama Islam terpisah dengan benar-benar jurusan-jurusan lain yang sebenarnya ada juga di Al-Quran. Nah ini gimana? Sebenarnya ini Kak sangat menarik ini Kak. Memang sekarang begini kita dudukkan ya. Kita kembali memahami Al-Quran. Kalau di TPA itu kita cuma belajar membaca dan memahami Al-Quran. Tapi bagaimana untuk kita memahami lebih luas, tentu kita masuk ke kajian tafsir ini. Mengkaji Al-Quran. Mengkaji Al-Quran tadi saya sudah mencontohkan bahwa kita ini punya universitas Islam khusus membahas tentang Al-Quran. Benar-benar. Sekarang mulailah ada jurusan yang keilmuan yang lain. Tetapi masih juga kita terpisah ya benar ya. Seolah-olah ilmu Al-Quran itu ilmu agama. Sedangkan ilmu yang lain itu tidak terkait dengan agama Islam. Iya benar-benar ya. Padahal di Al-Quran sendiri sudah mencakup semua pengetahuan tentang ikan, tentang lautan, tentang angkasa ini, tentang apapun yang ada di dunia ini ada di Al-Quran.
dan kita sendiri memisahkan itu. Ya, Seolah ilmu orang yang punya ilmu keduniaan itu orangnya ateis. Ya. Sedangkan orang ilmu agama itu tidak terkait dengan ilmu keduniaan. Ya benar. Itu baca Al-Quran tuh belajar akhirat. Kesannya gitu kan. Seperti ya, itu. Ya. Nah, ini gimana Ustaz? Ya memang sebenarnya Kak tadi ini sangat menarik ini, apalagi saat ini kan kami sedang menggeluti perkuliahan di tafsir Al-Quran. Itu perbandingan Kak. Sekarang kita lihat perbandingan itu, kalau kami lihat itu, kami yang di jurusan tafsir Al-Quran itu cuman awalnya 7. Satu mundur jadi tinggal 6. Jadi sangat sedikit sekali dibandingkan dengan jurusan yang lain. Disebutkan namanya. Itu luar biasa banyak sekali. Iya, betul. Sempat kami berpikir bagaimana lah untuk menarik agar orang masuk ke jurusan Al-Quran ini. Tapi tidak semua orang bisa dan tidak semua orang mampu kan tadi. Mereka beranggapan adalah fokus akhirat, tidak sebenarnya. Tidak. Dalam Al-Quran lengkap itu, dalam Al-Quran itu ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Tinggal bagaimana cara kita meluaskan pemikiran kita. Nah ini makanya kita bertanya kepada orang ahli-ahlinya. Jangan umpamanya sekadar membaca, sudah selesai membaca, selesai. Nah ini apalagi sering saya sampaikan dengan pengajian ibu-ibu. Bu, kalau bisa jangan sekadar tadarus. Kalau bisa di samping kita tadarus, tadaburi Al-Quran. Nah kalau kita sudah mentadaburi Al-Quran, kita tahu oh ini berarti seperti ini, manfaat seperti ini. Nah ini. Jadi artinya banyak sekali itu Kak. Iya. Jadi balik-balik tadi, orang yang punya ilmu pengetahuan alam itu seolah-olah orang ateis. Iya deh, padahal belum tentu. Yang soal agama urusannya selalu akhirat. Ya, padahal dalam Al-Quran itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi dunia bagus, akhirat bagus, minimal seimbang. Tapi apa kata Allah? Wal akhiratu khairul laka min ula, dan akhirat lebih utama. Ya tentunya baca Al-Quran tadi. Modalnya dunia ini tadi. Perbuatan kita di dunia. Nah itu makanya dunia mazra'atul akhirah. Jadi bagaimana kita membangun kebahagiaan di akhirat kalau di dunia saja sudah kehidupan kita agak tidak nyaman lah. Iya, rugi lah istilahnya. Rugi di dunia, rugi pula di akhirat. Iya. Nah, balik lagi soal kemuliaan tadi, Al-Quran. Nah, bagaimana memuliakan Al-Quran ini kalau kita sendiri tidak mempelajari Al-Quran? Iya, benar-benar ya. Nah, mempelajari Al-Quran ini ada tingkatannya. Ya, tingkatannya. Ada yang mulai dari awal sampai akhirnya menjadi mahir dan menjadi seorang yang betul-betul bisa menafsirkan Al-Quran. Al-Quran ya benar. Nah, ini gimana Ustaz mempelajari Al-Quran ini sendiri? Yang pertama itu kan tentu dari dini kan, dari anak kita kenalkan sama mereka apa itu Al-Quran dulu. Ya, coba kita tanya anak-anak, nah kapan Al-Quran turun? Mereka bingung. Nah kapan hari kemerdekaan? Langsung jawab kan? Artinya di situ ada ketidakadilan dalam pemahaman. Artinya mereka sudah fokus ke akhirat, ke dunia. Artinya dari situ kita arahkan, nah kita dunia kita harus bagus, akhirat pun lebih bagus lagi. Kita ajarkan kepada mereka untuk belajar pertama Iqra dulu. Nah dari Iqra mereka sudah mampu Iqra, nanti mulai belajar mengenal huruf dulu. Dari situ kita mulai membaca 1 ayat 2 ayat terus. Yang penting kita lancar dulu kan. Nah setelah itu kita belajar artinya. Setelah artinya kita mentadaburi Al-Quran. Kita pahami secara tafsir lebih meluas lagi. Nah baru masuk ke hati kita. Nah ini jangan kita mempelajari Al-Quran itu hanya sepintas saja. Ini kadang-kadang kalau sudah khatam 1 kali tidak mau belajar lagi Al-Quran, sudah khatam. Nah ini salah. Nah, itu. Dan orang menganggap khatam itu sudah tingkatan yang paling tinggi. Iya, padahal belum tentu. Khatam ini sudah cukup lah. Sudah cukup. Jadi khatam 1 kali itu mereka sudah tidak mau ngaji lagi. Padahal sahabat Rasul itu pernah mengkhatamkan Al-Quran ketika sholat. Luar biasa. Ketika sedekah dalam sholat, khatam Al-Quran 30 juz. Bayangkan itu. Artinya berkali-kali menghataman. Sementara kita mengkhatamkan 1 kali seumur hidup ini, ya Allah. Iya. Nah Ustaz, itu tadi tingkatan Ustaz sudah menjelaskan tingkatan untuk mempelajari Al-Quran. Nah, yang paling mendasar ini anak-anak. Anak-anak ini kan tidak mudah untuk memperkenalkan Al-Quran ini sendiri. Iya benar. Tetapi itulah yang paling basic, yang paling utama. Nah, saat kapan yang pas untuk mengajarkan anak ini? Dan itu tadi, kalau umur kan, kalau sholat 7 tahun. Iya, kalau tidak mau dipukul. Nah, kalau membaca Al-Quran ini kalau agak sulit ini. Benar.
Makanya kalau Al-Quran ini sebenarnya dari ketika seorang ibu sedang menghamil itu sudah didengarkan ayat-ayat Allah. Itu sering kami sampaikan. Kalau bisa dengarkan asma-asma Allah dengan ayat-ayat Quran. Jadi jangan didengarkan yang lain. Jadi yang didengar oleh yang direkam oleh anak kita adalah ayat-ayat Allah. Jadi masuk ke hati mereka. Ketika mereka lahir juga, dengarkan kepada mereka dengan banyak-banyak ayat-ayat Al-Quran tadi. Nah kemudian ketika mereka sudah mulai bisa berbicara, kenalkan kepada mereka huruf hijaiyah dulu. A, alif, ba, ta, dari buayan itu. Jangan umur sudah 10 tahun kita suruh mengaji, jangan. Jadi ibarat kayu itu kalau sudah besar mau kita luruskan patah. Tapi kalau dari masih kecil kayu yang kita luruskan, insya Allah lurus kayunya. Nah, ini bahkan kami ini pengalaman sering mengalami, kami ngaji peripat ada orang-orang yang sudah tua, kami tanya, Pak mana ini, saya menyesal. Mereka menyesal yang terjadi. Kenapa? Karena mereka ketika masih kecil tidak mau belajar Al-Quran. Ya. Itu. Nah itu masih kecil Ustaz. Ya. Nah, masih kecil kita harus intens lah ya. Iya benar ya. Nah kalau bisa kita memanggil guru atau menyerahkan kepada lembaga tertentu untuk mempelajarinya. Nah, sebatas apa pemahaman Al-Quran untuk anak kecil ini atau mempelajari Al-Quran masih kecil ini? Apakah dia itu ada batasannya? Maksudnya dia sudah bisa baca Al-Quran, ya sudah cukup. Atau dia akan kita teruskan tetapi dia tetap menggapai cita-cita yang diinginkannya, atau gimana ini Ustaz? Memang dalam belajar Al-Quran kan tidak ada batasan sebenarnya. Semakin kita gali Al-Quran semakin luas ilmunya. Tidak ada batasan. Tinggal sampai kemana kemampuan kita. Nah ini, jadi keharapan kami kalau bisa itu anak-anak, terutama anak-anak ya, kalau masih SD, SMP mereka masih semangat belajar Al-Quran. Ketika sudah SMA itu sudah mulai malas, ya. Dan itu kalau bisa di rumah pun harus mereka baca. Begitu juga dengan kita orang tua, minimal kita baca sehari satu ayat jadilah. Jadi jangan tidak membaca Al-Quran sama sekali. Maka kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa'annahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Jadi Al-Quran itu yang bakal membantu kita, menolong kita ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini. Ilmu Al-Quran itu sangat luas, kan? Ya, di samping kita belajar membaca, ada juga seni membaca Al-Quran. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau orang para qari itu kalau kita dengar itu luar biasa. Iya. Sehingga mereka ada yang juara provinsi, juara nasional, bahkan internasional, itu luar biasa. Dengan catatan jangan sampai salah niat. Nah ini kayaknya ada pengalaman kawan saya sendiri Ustaz ini. Jadi kawan anak ini pernah mereka menghafal Al-Quran itu tujuan untuk lomba. Apa yang terjadi? Tidak mulus akhirnya. Yang terjadi adalah hal yang tidak diinginkan. Karena tujuannya untuk lomba. Itu lomba. Jadi mereka cuman dapat di lomba, apa yang terjadi lomba mereka tidak bisa melihat lomba lagi, didis akhirnya hafal juga sudah mulai hilang. Nah ini jadi salah niat. Artinya silakan kita berlomba-lomba dalam belajar seni untuk menghafal dan lain sebagainya dengan catatan nawaitukan karena Allah, jangan sampai salah niat. Iya, karena semata-mata karena lomba. Ini lomba. Jadi yang terjadi saat ini yang kadang-kadang kita sayangkan mereka mengejar untuk lomba musabaqah. Ya bukan berarti salah, tapi niatnya yang salah. Kalau niatnya dari situ kan. Nah untuk mempelajari keindahan membaca Al-Quran ini, tentunya pasti sulit ini Ustaz. Sulit ya, benar. Pasti sulit. Tetapi yang namanya ilmu pasti bisa dipelajari. Ya, benar-benar ya. Nah, adakah kewajiban kita untuk membaca Al-Quran dengan keindahan seperti itu Ustaz? Memang keindahan ini kan pilihan, Kak. Ya, artinya tidak wajib kan. Artinya sunnah muakkad lah ya. Ya, jadi ketika kita sudah mampu membaca dengan seni, itu biasanya kan tampil di berbagai macam acara. Nah, contoh ada acara kecil, acara syukuran. Ketika kita membaca Al-Quran dengan seni, orang senang dengar. Tapi kalau orang yang tidak pakai seni, nah ini pada pengalaman kami, itu aku hadir waktu itu, aku memimpin surah Yasin, baca Yasin kan, dan ada ibu-ibu yang baca Al-Quran. Ya mohon maaf, bacaannya kacau nih. Jadi bukan saya yang kesal, dari seluruh jamaah itu agak kesal semua. Aduh, maksud mereka itu kan ada bagian-bagian, bukan berarti tidak boleh silakan. Tapi ketika dihadapkan dengan hal-hal yang penting, yang kita harus memahami juga minimal seninya, tajwidnya, seninya, makhraj hurufnya ini. Aduh, tapi yang paling penting antara seni membaca, ada yang paling penting ada ilmu tajwid tadi. Ilmu tajwid ya, itu penting. Karena
bagus bacaan tapi tajwidnya salah, ini jadi percuma. Percuma ya gitu. Nah, balik lagi soal pemahaman. Iya benar. Balik lagi membaca saja tidak cukup lah. Iya benar. Dan juga indah juga tidak cukup. Ya. Tetapi memahami ini yang paling penting, mentadaburkan Al-Quran ya. Karena di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, tetapi juga mentadaburkan, memahami dan juga akhirnya mengamalkannya. Ya, mengamalkannya. Nah, tingkatan ini sangat sulit. Sulit ya. Orang untuk memahami Al-Quran ini ada ilmunya sendiri. Para ulama juga. Ulama pun ada terbagi-bagi, maksudnya ada yang bidangnya A, bidangnya B, tidak semua bisa memahami satu bidang secara keseluruhan agama Islam di Al-Quran itu. Tetapi kita punya kewajiban ini. Nah, tingkat kewajiban kita memahami Al-Quran ini gimana, Ustaz? Ya, kalau kewajiban kan yang standar kan. Kalau yang standar itu minimal kita sudah mampu membaca dulu. Ini standar ya. Mampu membaca, kemudian kita memahami maknanya. Artinya memahami bukan sekedar membaca maknanya, memahami. Artinya kalau kita memahami maknanya kita mampu mengamalkan. Ya, tapi kalau kita tidak bisa mengamalkannya, ini bagaimana? Kita membaca pun nggak bisa, memahaminya kan. Ini makanya saran kami sering saya sampaikan kalau bisa itu baca kemudian tanyakan sama orang ahlinya. Jadi insyaallah jadi lebih paham kan. Oh tujuannya seperti ini. Contoh dalam surah Jumat itu Faiza qudati sholati fantashiru fil ard. Jadi kalau kita selesai salat bertebar luaslah di muka bumi ini. Apa maksudnya ini? Mencari rezeki. Nah, ini habis sholat Jumat langsung bubar. Bukan artinya kan salah pengertian. Contoh lagi. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Jadi kalau dalam ayat ini ketika dipanggil untuk sholat Jumat bersegeralah. Sebenarnya secara umum bukan sekadar Jumat saja, padahal yang 5 waktu juga, zuhur, asar, maghrib ini kan sekadar contoh. Nah, jadi pemahaman Al-Quran ini memang tidak bisa kita memahami secara harafiah, secara kata-kata yang ada di situ saja. Ya, makanya kita memahami tekstual dan kontekstualis ini. Nah, ini bagaimana Ustaz referensinya untuk memahami ini, Ustaz? Ya, tentu kita lebih belajar kepada ahlinya, para mufasir kan, dosen-dosen yang di bidangnya. Di UIN ini kan ada kan para mereka yang seperti kalau anak kemarin belajar dengan ada Ustaz Lukman, ada Ustazah Hasanah, ada Pak Fathur dan lain sebagainya. Itu mereka semua memahami tentang Al-Quran ya, karena mereka jurusannya di situ, ikiti ilmu Al-Quran dan tafsir. Itu. Nah, Ustadz, kalau kita melihat perkembangan agama Islam di seluruh dunia, memiliki aliran-aliran lah ya, benar, ya. Tapi patokannya tentang Al-Quran. Nah, apakah aliran-aliran ini juga berdasarkan pemahaman Al-Quran yang berbeda-beda ini, atau gimana? Jadi kalau Al-Quran satu sumber sebenarnya kan? Iya. Tapi yang memahami beda-beda. Tinggal yang memahami beda-beda. Selagi masih berujukan kepada Al-Quran dan hadis, ya tidak masalah. Tapi kalau sudah melenceng dari Al-Quran dan hadis, ini bahaya ini. Ya. Seperti inilah Ustaz. Sebenarnya sunnah sih kebanyakan. Misalnya penyelenggaraan orang meninggal ya benar. Nah, ini sering terjadi pemahaman-pemahaman yang salah. Ya, benar. Ada yang wajib, ada yang rukun ya. Rukun fardu kifayah. Ada yang sebenarnya sunnah saja. Misalnya setelah meninggal, ya kalau kita kan tradisi ya benar ya. Ada nuju, ada segala macamnya. Nah, terkadang orang salah memahaminya, yang mana fardu, yang mana tidak. Fardu kifayah, misalnya penyelenggara mayat itu dilakukan oleh keluarga, benar. bukan oleh di lingkungan ya. Padahal itu fardu kifayah, itu penanggung jawab. Nah, ini gimana Ustaz? Sedangkan di Al-Quran sendiri juga diperintahkan seperti itu. Tadi makanya kembali kepada tafsir tadi, pemahaman yang lebih luas tadi. Kalau kita pemahaman secara membaca makna saja, membaca teks saja, karena tidak ketemu seperti itu. Contoh, aqimi sholat, dirikanlah sholat. Jadi sholat yang bagaimana ini? Bagaimana takbirnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, ini kan tidak ada dalam Al-Quran. Iya, betul. Dan Al-Quran dijelaskan oleh hadis, kemudian dipertegas lagi, dijelaskan lagi melalui fikih.
Nah, jadi ada tahapan-tahapan. Nah, satu seperti masalah ngurus jenazah tadi. Nah, itu juga ada yang fardu kifayah kan cuma 4. Memandikan, mengapani, mengubur, menyolatkan. Nah, ini 4 yang fardu kifayah. Yang selebih itu adalah sunnah. Ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Nah, ini. Jadi artinya kita harus memahami Al-Quran itu kepada lebih menuntut kepada tentang pemahaman, kita tanya kepada yang ahlinya. Jangan kita hanya fokus kepada terjemah. Nah, ini sama saja dengan puasa saat ini. Iya, sama. Nah, kan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan bagi orang-orang beriman untuk berpuasa. Kan tidak ada puasa berapa hari. Kan tidak ada di situ. Yang ada berpuasa di bulan Ramadan dari jam berapa tidak ada. Dijelaskan oleh hadis dan oleh fikih bahwa artinya puasa itu dari fajar sampai ke maghrib. Nah, kemudian yang membatalkan puasa ini kan tidak ada dalam Al-Quran. Pembatal puasa tidak ada. Yang makruh dalam berpuasa tidak ada dalam Al-Quran. Nah, ini jadi artinya luas itu kalau kita pahami. Ya, kita jeda dulu Ustaz. Ya. Memang dalam Al-Quran itu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat orang berilmu dan beramal dan beriman. Artinya orang berilmu ini adalah orang memahami Al-Quran dan lain sebagainya. Ini tentu akan diangkat oleh Allah derajat mulia. Contoh kecil ini di dunia. Ketika orang membaca Al-Quran di sebuah acara, ini contoh kita kecil aja ya. Ketika dia mau makan, duluan biasanya makannya. Nah, ini kan contoh kecil di dunia, apalagi di akhirat. Kemudian setelah acara selesai mau pulang, terkadang ada salaman kasab bahasa kita ya. Ada penghargaan lah walaupun tidak seberapa. Bukan berarti orang baca Al-Quran itu pengen ke arah uangnya, tapi itu adalah penghargaan dari orang yang punya acara tadi ini di dunia apalagi di akhirat. Nah, ini. Jadi satu huruf kita membaca Al-Quran ini, bayangkan diganjar oleh Allah 10 kebaikan. Berarti di bulan Ramadan ini berlipat ganda ini. Bayangkan kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf itu? Walaupun terbata-bata. Iya, walaupun terbata-bata. Bahkan dalam hadis itu lebih besar pahalanya orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan terbata-bata dengan catatan dia terus membaca ketimbang orang sudah lancar tapi malas-malas membaca. Nah, itu. Jadi ada jaminan juga bahwa itu. Orang yang tidak bisa membaca atau maksudnya bacanya itu tidak bisa, bukan tidak bisa, belum lancar, tetapi dia punya keinginan yang kuat untuk membaca itu pahalanya lebih bagus. Karena ada kemauan tadi, ada kemauan itu. Jadi kalau orang sudah lancar itu kan biasa kan. Nah, sama kayak orang tua ke masjid itu biasa. Tapi kalau anak muda ke masjid ini luar biasa. Sama saja tadi bahwa orang yang terbata-bata ini tapi dia mau tetap membaca Al-Quran, itu suatu biasa. Orang kadang seperti ini, dia sudah nggak bisa, nggak mau pula. Nah, itu gimana? Itu namanya kalau bahasa kami sebenarnya itu taiyas namanya. Taiyas itu. Jadi ada kemauan. Jadi sebenarnya kita ini bisa semua. Tidak ada yang tidak bisa. Ada kemauan tapi tidak melakukan. Itu namanya kufur nikmat namanya itu. Jadi bahaya itu. Jadi ganjaran mulia ini tidak terbatas untuk orang yang paham atau jago atau yang tidak ilmunya tinggi, tidak terbatas. Bagaimana ia menyatukan diri dengan Al-Quran, kemauannya. Nah, makanya saya contohkan dari awal. Ketika kulit kambing ini, kulit kambing itu ketika kita bungkuskan dengan Al-Quran, maka akan dicium, mulia tempatnya, akan di tempat tinggi. Tapi ketika kulit kambing ini disandingkan dengan kayu, maka jadi beduk kan, dam ini. Jadi itulah. Jadi sama kalau kita sudah memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, tanpa kita sadari kehidupan kita mulia di sisi masyarakat. Dan ini kami rasakan sendiri. Kami hanya mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran sehari-hari, tapi luar biasa kemudahan banyak yang didapat. Kalau orang guru ngaji, Ustaz, biar usianya muda, setua apapun orang manggilnya Ustaz. Nah, ini bagian dari kemuliaan kan? Iya, betul. Itu suatu penghargaan. Yang tidak ada ini, tidak bernilai, bukan tidak bernilai, maksudnya nilainya tidak bisa diukur dengan dunia lah. Besar sekali nilainya. Jadi tidak terbatas. Orang kan kadang menganggap remeh, Ustaz. Remeh ya, benar ya. Orang jurusan agama. Makanya kalau gitulah dapatnya bisa tidak bisa kaya lah katanya. Padahal kan ukurannya kan selalu uang. Selalu uang itu kalau salahkan kadang-kadang ini. Makanya
kepengennya kami fokusnya adalah untuk bagaimana mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada anak. Ini sekarang tugas besar kami, bagaimana anak ini supaya mereka ini terus belajar Al-Quran. Nah, menurut pandangan Ustadz, kondisi sekarang ini pendidikan agama untuk anak-anak ini gimana, Ustadz? Memang kondisi saat ini pendidikan agamanya dikatakanlah bermacam-macam ya. Ada yang bagus, ada yang setengah, ada yang kurang bagus. Tapi yang bagus terkadang itu mereka beranggapan yang mahal, yang murah mereka beranggapan tidak mahal. Tapi tadi kembali kepada orang tua. Yang sebenarnya orang tua itu ketika anaknya pengen belajar Al-Quran, serahkan betul-betul. Jangan suruh daftar sendiri. Ini kalau di tempat kami dulu sering anak daftar sendiri saya terima. Sekarang saya terima lagi, suruh orang tua mau ke sini. Karena kita pengen tahu, komunikasi sama-sama. Jadi jangan ketika anaknya bisa membaca yang kita orang tua umpamanya yang dapat nikmatnya, ketika salah guru yang selalu disalahkan. Ada persoalan bisa didiskusikan ini bisa kami itu kan. Jadi itu makanya sekarang kami bagaimana fokus untuk membesarkan lembaga pendidikan Al-Quran itu. Jadi niat kami tidak banyak supaya anak-anak ini bisa membaca Al-Quran, itulah. Mulia sekali. Nah itu mulia juga kan, mulia juga itu. Karena Quran ini luas. Cakupannya sehingga membuat orang mulia. Terkadang orang penjual Al-Quran pun jadi mulia. Benar. Nggak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar ya. Dan ini pengalaman ini kan. Pengalaman. Saya dulu menyelesaikan S1 itu cuman karena biaya habis untuk ngajar privat aja. Jadi artinya biaya S1 itu cukup dari ngajar privat. Menurut saya tidak jauh-jauh. Ketika ditanya berapa gajinya, saya tidak memikirkan gaji, terserah. Dikasih alhamdulillah, tidak dikasih alhamdulillah, terserah. Tapi tadi cukup. Memang secara nominal kecil, tapi cukup. Ini luar biasa. Dari mana? Itu mungkin kita tidak tahu. Al-Quran tadi kan. Ini di dunia apalagi di akhirat. Ada saja rezeki. Ada saja rezeki, tidak tahu gitu kan. Ya Ustaz, karena waktu itu juga yang membatasin kita. Ini perjumpaan terakhir kita Ustaz di bulan Ramadan. Tapi bukan terakhir perjumpaannya. Insyaallah kita ketemu lagi. Juga ini ya. Kita ketemu lagi nanti tahun depan. Amin. Di Ramadan tahun depan dan juga di Ramadan ini kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan ini dengan baik. Dan juga mohon doanya kepada Ustadz agar supaya kita ini terselamatkan dari pandemi ini. Amin. Dan boleh dengan Ustadz disimpulkan. Oke, baik. Jadi semester dimanapun berada, jadi artinya bagaimana ya ketika kita berbicara masalah Ramadan tidak bisa kita memisahkan dengan Al-Quran. Jadi artinya Ramadan dengan Al-Quran ini satu sama lain tidak bisa terpisah. Jadi bagaimana kita berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, dengan catatan jangan sampai setelah Ramadan ini kita lebar juga membaca Al-Quran. Ini kita tingkatkan dengan catatan yaitu kita inna sholati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi dengan catatan kita membaca Al-Quran nawaitukan karena iman dan takwa kepada Allah, jangan karena yang lain-lain. Nah ini kemudian yuk kita ajari anak kita dengan membaca Al-Quran. Kalau kita tidak bisa mengajarinya, kita serahkan kepada ahlinya, kita suruh ke TPA atau kita panggil guru ngaji ke rumah. Yang penting mereka belajar Al-Quran. Itulah nilai yang tertinggi. Karena kenapa? Tidak ada yang bisa membantu kita di akhirat nanti kecuali adalah Al-Quran salah satunya. Nah itu. Terima kasih Ustaz Irawan sudah datang ke Smart FM. Ini perjumpaan ketiga ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Selesai perjumpaan kita di Ramadan tahun ini. Mudah tahun depan. Kita ketemu terus Ustaz ya. Alhamdulillah. Ada kesempatan berarti. Ada kesempatan sesuai dengan doa kita. Amin, di tahun yang lalu diketemukan di Ramadan tahun ini. Amin, alhamdulillah. Oke, Smart Listener, demikian perbincangan bersama Ustadz Andi Irawan dalam Bincang Ramadan bersama Dompet Doa Apa. Semoga apa yang kita bincangkan ini bermanfaat bagi kita semua. Karena itu tadi Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Sumber pengetahuan. Sumber segala macamnya. Jadi kita wajibkan kepada anak-anak kita untuk mempelajari Al-Quran, dan kita juga orang dewasa juga wajib. Jangan anak-anak. Jadi kadang-kadang kita anak suruh ngaji, kita tidak mengaji. Ini. Nanti aja. Semoga juga kita sebagai orang tua ya bisa juga mentadaburkan. Kita udah tingkatannya agak tinggi lagi. Mentadaburkan Al-Quran ini, dan setidaknya
menyebarkan satu ayat setiap hari. Satu hari. Satu ayat. Boleh. Kalau setahun? Tahun luar biasa. Jadi 60 hari. Kali 2 tahun, kali berapa umur kita? Jadi besar pahalanya. Jadi besar sekali. Daripada tidak sama sekali. Itu yang paling minimal. Iya, benar. Kalau bisa ya 10 ayat lah. Atau 1 surat lah. Surat. Ya. Syukur-syukur kalau khatam 1 juz. Jangan 1 ayat, 1 hari 1 ayat. Ya, smart listener, demikian bincang Ramadan kali ini. Saya Dery Ulwe undur diri. Dan saya Andi Irawan. Saya undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.